Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini podcast kita akan ngobrol-ngobrol nih. Pacaran itu enaknya apa saja? Teman kita, ada beberapa teman kita yang katakan pacaran itu kok membawa dampak negatif. Terus kemudian, tapi tidak sedikit juga yang membawa dampak positif. Nah, salah satunya adalah teman kita ini yang sekarang lagi ada di seberang jauh di sana, di kota yang berbeda, kita jauh, makanya kita ngobrol by phone saja. Ini adalah sepasang suami istri sekarang. Dulu dia hanya sepasang pacaran aja biasa di kampus, hanya pacaran dari semester 1 atau semester 2, nanti biar mereka yang jelaskan, saya lupa juga ceritanya bagaimana. Dan mereka akhirnya mereka punya goal bersama, yaitu menjadi seorang CPNS bersama. Kebetulan lokasi CPNS-nya satu atau sama, kemudian tahun pengangkatannya juga sama. Bagaimana cerita mereka atau bagaimana perjuangan mereka? Ayo kita ngobrol sama di sebelah sana ada Mas Elan sama ada Mbak Evi. Selamat malam Mas Elan, Mbak Evi. Selamat malam. Ya, ini Mas Elan lagi santai-santai di rumah ya, di kontrakan ya kebetulan. Alhamdulillah lagi santai-santai ini bersama istri. Ini ya, lagi sekarang untuk mempersiapkan kelahiran anak pertama ini ya. Ya, doakan semoga sehat-sehat Mas ya. Ya, amin. Semoga sehat-sehat sampai lahir. Amin. Ya, amin. Mbak Evi gimana? Masih sering mual-mual gitu? Oh, sudah hilang di bulan keempat kalau mual-mual. Oh, sudah mulai hilang. Oh iya, ini mungkin para pendengar kita ini pingin tahu nih, kalau itu nggak salah dulu itu mulai pacaran masih kuliah. Iya. Ya, benar sekali Mas. Iya. Di awal kita dipertemukan itu sebenarnya semester 2. Semester 2. Satu kelas atau satu jurusan, satu kelas ya? Satu angkatan tapi beda kelas. Satu angkatan beda kelas, tapi satu jurusan ya? Satu jurusan. Nah, terus awal mulanya saya pengen tahu sih kesan pertamanya Mas Elan pertama. Kesan pertamanya Mas Elan ke Mbak Evi gimana sih? Ya, jujur aja dulu itu mengenal Mbak Evi itu karena Mbak Evi itu peringkat pertama dari nilai IP tertinggi di semester pertama, Mas. Oh. Jadi karena dianya pintar sekali, makanya saya suka sebenarnya. Berarti sukanya karena pintarnya ya. Kalau Mbak Evi gimana? Kesan pertamanya Mas Elan ke Mas Elannya? Kesan pertama itu semester 1 itu jujur masih belum tahu, belum kenal. Terus semester 2 itu baru tahu. Dan kalau dulu itu Elan itu kenalnya itu Kak Playboy ya. Loh, iya tah? Mas Elan bisa Playboy juga tah? Iya. Oh, saya baru tahu ini. Ini baru tahu kalau Mas Elan Playboy. Dulu itu kayak agak tricky gitu kalau mau lanjut apa gitu Mas. Gitu. Dia masih agak tricky antara mau lanjut enggak ini sama Mas Elan karena sudah terkenal Playboy gitu ya, masih pertama. Iya, soalnya dulu itu pertama kuliah itu sudah komitmen, sudah nggak mau pacaran lagi wes, soalnya kan ini kuliah nggak main-main gitu loh Mas. Nah, betul. Kebetulan Mbak Evi juga dapat beasiswa ya waktu di kuliah kalau nggak salah. Iya betul, makanya itu kan nilainya itu paling nggak harus dipertahankan gitu, kalau enggak kan nanti bisa dicabut. Iya betul. Kebetulan kalau nggak salah Mas Elan juga ngajukan beasiswa tapi nggak lolos. Iya Mas Elan, nggak lolos. Dia dapat penurunan 50%. Oh, tapi dapat penurunan UKT ya gitu. Betul sekali. Iya. Saya tanya dulu. Biasanya laki-laki ini banyak lupanya. Mas Elan, tanggal jadiannya Mas Elan sama Mbak Evi kapan?
tanggal jadian. Aduh. Nih, kan? Ya, coba. Ini bulannya mungkin sekitar Maret atau April. Mungkin. Jadi ke antara Maret sama April, gitu. Tanggal Ya, jadian. mungkin. Masih mungkin. Ya apa Mbak Evi? Bener enggak ini? Iya bener sih, tapi karena jawabannya nggak yakin Maret atau April jadi ya bisa dianggap salah. Yang bener tanggal berapa Mbak Evi? Yang bener. Maret 21. Tanggal 21 Maret. Iya. Ya kan ingat perempuan lebih tajam, Mas. Enggak, emang laki-laki emang suka lupa hal-hal seperti itu. Gak cuma Mas Elan, saya juga kadang lupa kok. Sama saja. Terus kemudian ini selama pacaran itu apa pernah putus nyambung? Maksudnya Mbak F ini cewek sih yang sering minta putus duluan gitu. Dulu itu pernah pacaran itu ya Mas, kan belum yakin ya. Ya. Jadi dapat 1 minggu itu kok kayak nggak yakin gitu ya wis. Udah terus habis itu nyambung lagi tadi. Jadi seminggu pertama pacaran sudah minta putus? Iya. Dari Mbak Evi berarti yang minta putus dulu ya? Iya. Oh. Ya apa Mas Elan ketika pertama kali Mbak Evi minta putus itu? Rasanya gimana? Kalau laki-laki harus diperjuangkan. Jadi tetap harus diperjuangkan lah. Ah, siap. Sudah kuliah itu harus serius. Iya, betul. Berarti memang sudah diputuskan ini. Ini adalah pasangan hidup gitu ya? Calon. Ya, visionernya kayak gitu, Mas. Akhirnya tapi tercapai juga kan pada saat ini. Setelah lulus, bagaimana dengan pekerjaannya Mas Elan? Kalau nggak salah Mas Elan kan pernah kerja di tempat kuliahnya dulu ya. Jadi tempat kuliahnya dulu membutuhkan tenaga, Mas Elan kerja. Tapi sebelumnya itu belum pernah kerja tempat lain nggak Mas Elan? Dulu saya beberapa kali pindah pekerjaan sebenarnya. Saya pernah kerja dulu di Bandung, pernah di Mojokerto, pernah. Jadi saya basicnya sendiri pekerja sebenarnya. Jadi kerja tuh Anda dapat uang gitu Mas? Ya betul itu Mas. Kerja tuh nggak ada hasilnya, nggak kelihatan. Iya, gitu ya, nggak ada hasilnya. Nah, terus kayak Mbak Evi, itu setelah lulus kemana Mbak? Kalau saya itu masih tahun kan lulus 17. Ya. Nah itu wis melamar pekerjaan, baru dapat kerjaan itu tahun 2018. Oh berarti setahun itu perjuangan mencari pekerjaan ya. Dari 2017 lulus, 2018 itu baru dapat pekerjaan. Iya. Itu pekerjaannya di mana? Itu tahun 2018 awal itu kerjanya di Surabaya jauh. Oh berarti LDR-an nih sama Mas Elan? Iya. Gimana rasanya LDR-an itu Mbak Evi? Apa ada rasa jenuh, apa rasa bosan gitu, atau gimana? Kalau jenuhnya sih enggak Mas, cuman kan dulu peraturan di tempat kerjanya itu sempat nggak boleh bawa HP kerja. Jadi pagi sebelum kerja itu barang-barang termasuk HP itu masuk loker. Oh gitu. Jadi komunikasi akhirnya berkurang ya? Iya. Sementara kerjanya itu 12 jam dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. 12 jam? Iya, itu nggak komunikasi sama sekali. Padahal setahu saya sih pemerintah itu menetapkan 8 jam kalau nggak salah ya untuk semua perusahaan. Apa ya mungkin memang ada perusahaan yang nakal-nakal mungkin salah satunya ya. Kita nggak ada yang tahu. Iya, betul. Dan terus, itu berlangsung selama kurang lebih 3-4 bulan. Akhirnya nggak betah ya, 3-4 bulan terus akhirnya resign. Iya, akhirnya resign dari kerja itu. Dari kerja. Nah, sekarang Mas Elan, posisi LDR nih, berjauhan. Nah, pernah nggak berpikiran untuk ganti pasangan? Punya kepikiran gitu nggak Mas Elan kira-kira? Alhamdulillah sih, sebenarnya saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Karena memang
mulai awal itu komitmen, karena komitmen ya. Siap. Kita harus memperjuangkan komitmen. Bahkan waktu LDR pun kadang-kadang 1 bulan sekali saya ke Surabaya. Jadi harus ada tatap muka tetap ya. harus ada interaksi langsung. Bukan kayak kuliah sekarang hanya via Zoom aja ya. Harus ada tatap muka gitu. Iya, nggak ada interaksi langsung. Yeah. Kurang gimana udah. Iya. Ya, gitulah kalau orang pacaran. Kalau tidak ketemu tidak ada manis-manisnya, katanya begitu. Iya. Nah, dari ini terus kemudian prosesnya setelah segala macam pekerjaan dicoba, dijalani, kemudian bagaimana nih proses untuk dapat sekarang titel CPNS? Kalau Mbak Evi pertama gimana prosesnya, bisa terus akhirnya belajar kah atau ini kebetulan bareng ya, di tempat lokasi bareng, kotanya bareng ya, kota CPNS-nya bareng semua. Apa emang sudah direncanakan sebelumnya kita nih mau daftar bareng-bareng gitu? Atau gimana? Kalau direncanakan sih enggak, Mas. Kalau prosesnya itu kan 2018, dan April itu kan di Surabaya. Ya. Nah, itu pulang ke Lumajang, nyari kerja lah di Lumajang. Mungkin karena ngerasa nggak cocok di Surabaya, jadi kerjanya itu sekitar area Lumajang aja. Terus tahun 2018 itu dapat kerja di Lumajang. Cuma kesempatannya itu kebetulan di Jember. Di Jember. Betul. Terus? Tahun itu mulai kerja satu kota sama Elan, tapi beda tempat kerja. 2018 ya, mulai satu tempat kerja. Satu kota ya. Iya, satu kota. Nah, itu mulai tahun 2018 sampai tahun 2020. 2020. Nah, tahun 2018 pendaftaran CPNS. Ya, ikut tes CPNS 2018. Ikut tes CPNS yang pertama. Pertama kali bahkan ya, belum pernah tes CPNS sama sekali. Terus? Itu pertama kali coba, nggak ada persiapan sama sekali, cuma iseng. Dan akhirnya nggak lolos. Sama-sama nggak lolos. Oh, 2018 itu nggak lolos ya? Ya. Tapi alokasinya sama? Maksudnya ditempatkannya di mana sama Mas Elan? Kota, cuma beda instansi. Beda instansi. Kemudian, tapi itu tetap nih kerja di tempat masing-masing. Cuma pas ada kesempatan kita nyoba gitu aja. Terus? Lanjut ke tahun 2019. 2019? Kita ada pendaftaran lagi CPNS nih, kan tiap tahun ada. Ya. Nah, itu sudah diniati dari awal. Oh, diniati dari awal. Nah, karena ini tes yang kedua, sudah diniati. Tapi ya, namanya kerja di swasta ya, Mas, kita nggak memungkiri. Kerja mulai hari Senin sampai Sabtu. Ya. Nah, itu juga, misalkan kita mau belajar dari pagi sampai siang pun juga nggak mungkin gitu loh. Karena kan pagi sampai sore kita kerja. Oh, jadi pagi sampai sore kerja, terus rasanya pulang sudah capek. Iya, sudah capek wis. Oh iya. Jadi hanya itu mepet banget. Paling 1 minggu sebelum ujian itu baru belajar via YouTube, gitu aja wis persiapan. Persiapan CPNS-nya ya. Kalau Elan ini beda lagi, Mas. Nah, coba kalau Mas Elan gimana sampai ikut tes CPNS-nya? Nah, karena saya ini tujuh yang selalu bersama, Mas ya. Iya. Seperti misalnya Mbak Evi tadi, di bulan 18 kita nyoba, pertama kali kita gagal gitu. Iya. Kegagalan pertama ya ujian CPNS itu, Pak. Iya, betul. Tapi dari awal itu Mas Elan sama Mbak Evi emang sudah janjian, seandainya kita tes CPNS, saya ngambil di Dinas A, sama Mbak Evi juga diambil Dinas A, ataupun beda dinas tapi satu kota. Memang sudah punya rencana seperti itu? Dari awal? Betul sekali, Mas. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, sebaiknya
untuk tes CPNS itu harus punya triknya masing-masing, Mas. Oh, punya trik masing-masing. Nah, Jadi nggak mungkin saya sama Mbak Evi ini memilih satu instansi yang sama. Artinya kita harus tarung bareng nih. Jadi kita punya trik cari formasi yang kemungkinan berhasilnya tinggi. yang berhasil tinggi, betul. Jadi salah satu triknya seperti itu ya. Jadi mencari peluang yang lebih besar gitu ya. Betul sekali. Cari peluang kemungkinan kita masuknya lebih besar. Juga salah satunya kalau seandainya pengen bareng dengan pasangan atau sukses dengan pasangan, sama-sama pengen keterima di CPNS, juga triknya salah satunya ngambil satu kota tapi beda instansi gitu. Iya, betul sekali. Jadi pilih instansi yang berbeda. Jadi kemungkinan berhasilnya dua-duanya kemungkinan bisa berhasil. Oh gitu. Kalau seandainya memang bukan rezeki ya salah satu gitu ya. Ya betul sekali. Ya kayak di 2018. Ternyata dua-duanya nggak rezeki memang. Iya. Memang sama-sama nggak rezeki. Nah, ya. Terus kemudian ceritanya Mas Elan lanjut. Terus kemudian di 2019 kita nyoba yang kedua karena itu tahun kedua kita melakukan tes CPNS. Kalau yang kedua ini memang agak katanya Mbak Evi, saya itu belajar sampai malam hari setelah pulang kerja itu saya ingat banget itu Mas. Ya. Jadi di tempatnya Mbak Evi itu ada Telkom. Jadi kita belajar bareng di Telkom numpang gitu, gratis. Minta numpang wifi ya? Iya. Ya, jadi misalnya kalau buat teman-teman yang pengen lulus CPNS, itu benar-benar ada effort, ada usaha, harus belajar. Meskipun tidak banyak, tapi informasi itu sudah lengkap di internet. Jadi teman-teman harus berusaha, membaca, mempelajari untuk bisa lulus gitu aja, Mas. Ya, anggaplah kita berusaha, ikhtiar lah istilahnya. Kita berusaha, kalau masalah rezeki tidak ada yang tahu. Lah, jadi contohnya kalau nggak salah ceritanya Mas Elan ini lebih menarik karena pernah sempat Mas Elan ini nggak lulus, posisi nggak lulus, ya kan Mas Elan? Ya betul sekali Mas. Sempat nggak lulus dan pernah saya tanyakan ini ke Mas Elan karena ketika ini Mbak Evi lulus, Mas Elan yang nggak lulus. Tapi ini bukan pengumuman, bukan resmi, tapi menilai sendiri karena pakai YouTube dulu ya kita ujiannya ya. Ujiannya pakai YouTube online, jadi Mas Elan sudah ngitung, yang kan diambil satu, orang tertinggi sudah ada, dan Mas Elan itu peringkat 2. Sedangkan Mbak Evi di instansi lain, Mbak Evi ini peringkat 1. Yang jelas lolos lah Mbak Evi karena peringkat 1. Sedangkan Mas Elan ini di peringkat 2. Nah, kalau nggak salah seperti itu, kemudian saya pernah tanya ke Mas Elan, kamu gimana nih? Mau tetap bekerja di sini atau mau ikut Mbak Evi nih? Kata Mas Elan sempat ngomong, ya saya mau berhenti karena saya mau ngikuti Mbak Evi, kan gitu ya? Ya kalau nggak salah gitu Mas Elan. Iya betul sekali Pak. Saya ingat sekali waktu ngobrol pertama itu. Saya pernah katakan juga ke Mas Elan ini, kepekerjaan sekarang susah loh, cari kerja itu susah. Kerja di sini sudah enak, kenapa tidak LDR-an saja? Mas Elan ngomong lagi, waduh saya nggak sanggup kalau LDR-an terlalu lama, kan begitu Mas Elan ya? Iya, sudah pengalaman soalnya, jadi nggak sanggup. Iya, kemarin sudah LDR-an soalnya ya. Ya, terus akhirnya bisa lolos CPNS gimana Mas Elan? Ya, jadi memang bener banget tuh. Jadi memang awalnya saya itu ujian tes CPNS dan ternyata nggak lulus Mas. Ya. Nggak lulus ini dalam artian karena informasi sangat transparan, jadi seorang bisa membuka informasi. Iya. Nah, jadi waktu saya hitung ternyata saya itu nomor 2, nggak nomor 1 gitu. Nomor 2 waktu itu. Betul sekali. Dan waktu itu tanya apakah mau resign atau enggak, ya jawaban saya mau resign karena ya itu tadi LDR itu sangat sulit Mas. Jadi saya itu sebenarnya tidak bisa untuk LDR, makanya itu LDR itu sangat sulit Mas. Iya, jadi susah. saya itu sangat susah meskipun kondisi saat itu tahun 2020 pandemi. Nah, betul. Itu pandemi awal-awal. Iya betul, pandemi awal itu saya memutuskan untuk resign karena ya saya kan setiap orang itu tahu pribadinya masing-masing gitu Mas. Iya, betul. Ya.
Dan itu memang saya pernah terucap seperti itu. Dan ternyata pada bulan Oktober atau November waktu pengumuman, Ya. alhamdulillah saya lolos ternyata. Ternyata lolos ya. Itu penyebabnya Ternyata apa? lolos. Penyebabnya apa, Mas? Penyebabnya karena di formasi saya itu di kota, itu ada 20 formasi yang sama seperti saya. Dan ada 2 formasi kosong yang tidak ada pelamarnya, Mas. Oh, gitu. Jadi ada 2 orang dengan nilai tertinggi itu untuk mengisi kekosongan formasi yang ada di dalam kota gitu. Nah, berarti ada kemungkinan ini untuk para pendengar juga, seandainya ada CPNS nih, kita ngerasa karena memang transparansi banget sekarang ya, semua nilai-nilai keluar semua langsung ketika setelah ujian langsung keluar nilainya. Ketika kita hitung, oh ternyata kita tidak lolos, belum tentu. Nah, siapa tahu ada instansi yang kosong yang tidak didaftar oleh beberapa orang. Nah, mungkin saja masih rezeki kita ya, namanya rezeki gak ada yang tahu. Karena mungkin kita rezeki kita, jadi kita bisa masuk atau mengisi instansi yang kosong itu. Begitu kan ya? Iya, betul sekali, Mas. Dan itu saya sendiri pun tidak menyangka bahwa ada peraturan, ada kebijakan bahwa yang nilai tertinggi itu dapat mengisi formasi kosong. Jadi buat teman-teman pendengar, sebaiknya tetap berusaha memaksimalkan nilai tersebut. Jadi jangan ikhtiarnya itu harus benar-benar gitu. Ya, betul. Jangan lupa juga berdoanya itu. Ini masalah salah satu karena berdoa. Bukan hanya ikhtiar saja. Tapi karena berdoa juga itu akhirnya bisa jadi lolos juga. Kondisi pandemi itu saya juga pernah sempat berpikir, bahkan pernah, kalau nggak salah saya pernah sempat tanya ke Mas Elan, berarti kalau seandainya kamu tidak dapat pekerjaan, kamu jadi bapak rumah tangga. Iya, gitu kalau nggak salah. Sudah siap jadi bapak rumah tangga yang nyapu, nyuci dan sebagainya katanya. Ya, karena memang salah satunya mungkin rezeki, juga emang sudah doanya juga terkabul sama Allah, bisa kumpul, bisa jadi CPNS bersama. Lah, kemudian sekarang gimana rasanya jadi CPNS bersama ini, Mas Elan sama Mbak Evi? Mungkin dari Mbak Evi dulu dah. Tadi biar gak diem ngantuk nanti pas Mbak Evi. Rasanya ya bersyukur banget bisa, maksudnya kita berjuang bersama, kita menuai hasil bersama dan menikmati bersama. Dan capek bersama. Capek bersama. Karena jalannya sudah bersama-sama ya. Iya, alhamdulillah selalu bersama. Ya. Terus ada ini, karena sama-sama bekerja, kebetulan masih belum punya anak, masih dalam kandungan nih ya sekarang posisinya. Kondisi Mas Elan sama Mbak Evi gimana sih? Ketika sama-sama kerja, ketika nanti sampai di rumah, apa ada quality time atau family time untuk berdua itu ngapain sih biasanya? Ya, itu sebenarnya karena kita sama-sama bekerja, Mas ya. Ini adalah tantangan tersendiri lah. Karena sama-sama bekerja. Ya betul, apalagi saya sama Mbak Evi juga baru menikah. Alhamdulillah langsung dikaruniai anak. Karena dikaruniai anak, jadi ya kita berbagi tugas lah, Mas. Intinya itu bagi keluarga, karena saya juga masih belajar. Intinya itu berbagi tugas. Apalagi dengan kondisi istri saya yang lagi hamil sekarang. Jadi ya saya quality time-nya ya komunikasi, ngobrol gitu-gitu aja, Mas. Di dalam rumah ngobrol-ngobrol gitu ya, bertukar pikiran. Biasanya kalau cewek itu lebih banyak stres pekerjaannya itu lebih tinggi. Gimana Mas kondisi hamil? Mungkin ke Mas Elannya mungkin berpengaruh nggak? Alhamdulillah sih untuk sampai saat ini dengan pekerjaan itu tidak ada masalah, Mas. Karena jujur saja sampai saat ini kan saya sama Mbak Evi ini di pelayanan. Jadi saya benar-benar melayani masyarakat. Jadi untuk pembagian bantuan. Jadi selalu happy ketemu orang baru. Iya. Gitu feel-nya itu kita buat untuk sehappy mungkin. Iya, betul.
berarti kayak Mbak Evi ini lagi kandungan lagi besar-besarnya. Ini sudah berapa bulan Mbak Evi? Sekarang 5 bulan. Belum 5 bulan sudah mulai besar. Mas Ella sudah persiapan untuk jadi bapak. Pak, terus bagaimana mengatur waktu itu sudah harus direncanakan semua kan ya? Iya. Juga tips ini Mas untuk dari saya untuk para pendengar. Khususnya buat ibu-ibu yang bekerja. Nah, bisa ini. Terus? Nah, kalau dulu kan kerjanya di swasta, Mas. Ya. Kerjanya itu hari Senin sampai Sabtu. Mulai pagi sampai sore. Ya, nah, bedanya kalau di CPNS maksudnya nggak terlalu membebani lah, Mas, untuk seorang ibu-ibu lah. Ya. Katakan seorang ibu-ibu nggak terlalu membebani, maksudnya cocok lah untuk ibu-ibu. Soalnya kita hari kerjanya itu hari Senin sampai Jumat. Ya, betul. Dan itu sangat cocok sekali untuk ibu-ibu. Jadi hari Jumat itu setengah hari. Jadi kita itu ada waktu buat keluarga Sabtu, Minggu, sama Jumat sorenya itu. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang pengen bekerja, memang pilihan terbaik adalah menjadi CPNS. Walaupun itu tidak mudah. Karena kualitas waktu untuk sama keluarga itu lebih banyak ketimbang kita bekerja di swasta. Tapi tidak menutup kemungkinan, mungkin para pekerja swasta mungkin punya cara atau punya teknik untuk membagi waktu juga punya. Tidak selalu yang kerja di swasta itu tidak bisa membagi waktu. Banyak yang bisa membagi waktu. Tapi memang dari sepengalamannya Mbak Evi, dari sepengalaman beberapa teman saya juga, itu memang kalau untuk ibu-ibu di CPNS itu atau PNS lah ya, pegawai negeri sipil, pekerjaannya itu tidak terlalu membebani bagi seorang wanita yang sedang hamil, yang sedang punya anak kecil terutama. Itu tidak terlalu membebani, gitu kan ya Mbak Evi? Iya, betul sekali. Iya, karena Mbak Evi juga pernah kerja di swasta, sekarang jadi PNS juga. Jadi ini memperbandingkan antara pekerjaannya Mbak Evi yang dulu sama yang sekarang. Bagaimana sih enaknya? Jadi untuk ibu-ibu nih yang sedang mendengarkan ini, atau calon ibu atau calon istri yang pengen merintis kebahagiaan bersama, kesuksesan bersama dengan pasangan, bisa dicontoh nih kayak Mbak Evi dari awal. Ini pacaran tidak cuma pacaran hanya jalan ke sana ke sini, tidak ada tujuan dan sebagainya. Mbak Evi sama Mas Elan ini semua punya tujuan bersama, mau jadi PNS bersama, tesnya bersama, lokasi tesnya juga sama, lokasi kerjanya juga satu kota, tidak terlalu jauh dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan secara matang sama Mbak Evi sama Mas Elan. Akhirnya sekarang jadilah keluarga bahagia, insya Allah, dan amin. Amin ya Allah. Amin. Ya, mungkin ini sudah banyak sekali kita ngobrol. Mungkin ada saran atau pesan untuk para pendengar dari Mas Elan dulu mungkin? Ya, untuk para pendengar sekalian, jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah berhenti berdoa. Jadi pengalaman saya itu doa dari orang tua atau restu dari orang tua itu sangat penting. Jadi sebelum melakukan apapun itu sebisa mungkin kita minta doa gitu Mas. Jadi, ya, betul. Usaha dan berdoa, terutama berdoa, minta doa atau minta restu kepada kedua orang tua. Begitu ya Mas ya? Ya, betul sekali Mas. Nah, terus kalau Mbak Evi mungkin ada saran? Kurang lebihnya sama sih sama Elan. Cuma saya menambahi, kalau kita misalkan di tahun ini kita masih diuji sama Allah, jangan berputus asa, karena kita tidak tahu tahun-tahun berikutnya atau bulan-bulan berikutnya atau hari-hari berikutnya kita akan jauh lebih bahagia, jauh lebih sukses, amin ya, jauh lebih beruntung. Nah, betul. Dan itu sudah saya rasakan sendiri. Jadi semangat terus, berjuang terus, betul. Jangan lupa berdoa.
Nah, betul. Jadi kalau versinya Mbak Evi, jadi kalau seandainya kita punya masalah nih, kita sudah susah, terus jangan terus berputus asa, terus jangan menyalahkan seseorang, jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi tetap berusaha, jangan menyalahkan diri sendiri juga terlalu banyak. Mungkin boleh introspeksi, tapi jangan terlalu larut. Kemudian kita berusaha lagi, bangkit lagi, berdiri lagi, berdoa. Siapa tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Begitu kan ya Mbak Evi? Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Evi sama Mas Elan atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, semoga sehat. Bayinya juga semoga lahir dengan selamat. Amin. Terima kasih banyak, Mas. Ya, makasih banyak. Ya, oke, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.